Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Maulida dari Madrasah Sanawiyah Al-Utsmani. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video praktik pembelajaran dengan pendekatan deep learning pada materi teorema Pythagoras. Nah, di sini saya akan meminta siswa untuk membuat sebuah denah lokasi dan juga poster dengan model pembelajaran project based learning. Untuk pengalaman pembelajaran mendalam yang saya gunakan adalah memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi. Sedangkan untuk prinsip pembelajaran mendalam yang saya gunakan adalah bermakna, berkesadaran, dan juga menyenangkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Sehat. Oke, masih semangat? Masih. Meskipun jam siang, tapi semangatnya harus tetap pagi, ya enggak? Ya. Oke, saya absen dulu ya teman-teman ya. Aina Nur Afrihana, Ainun Nazifah, Alicia. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan bisa dipimpin doa. Baik teman-teman, kita review dulu materi pada pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bilangan berpangkat. Oke, coba saya kasih pertanyaan ya. Coba kalau 6 pangkat 2 nilainya berapa teman-teman? 36. Oke, bagus sekali. Berarti masih ingat ya? Nah, pada materi teorema Pythagoras ini kita akan menggunakan juga konsep bilangan berpangkat, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba kita cek sound semangat dulu ya, teman-teman ya. Boleh berdiri semua? Biar semangat. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, 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 tetap semangat. Asik, asik, jo, gitu ya, bisa ya? Oke, coba sampaikan dengannya semangat, dengan yang pokoknya berpower seperti itu. Semangat pagi, 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 tetap semangat. Asik, asik, jo. Baik teman-teman, sebelum memasuki materi, Bu Elok mau tanya dulu nih. Kalian ketika masuk ke kelas 8D, apakah menaiki tangga? Ya. Oke, menaiki tangga. Kalian tahu nggak kemiringan tangganya berapa? Iya. Pernah menghitung nggak teman-teman? Tidak. Nggak pernah. Nah, sebetulnya kalau diimplementasikan ke dalam matematika, kemiringan tangga, kemudian tembok dan juga lantai itu ketika dilihat membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kalian tahu itu? Tidak tahu. Oke, nanti kita akan bahas kembali di materi teorema Pythagoras ini. Kita kupas bersama ya. Dan kemudian misalkan nih, kalian ke toilet sana. Apakah kalian akan memutari lapangan atau tidak? Oh, berarti kalian tahu dong kalau miring kalian berjalan miring itu lebih dekat dibandingkan harus memutari, benar nggak? Ya. Nah, sebetulnya secara tidak langsung kalian menerapkan implementasi dari teorema Pythagoras, hanya saja tidak tahu. Oke, baik. Tujuan pembelajaran pada materi teorema Pythagoras yang saya harapkan adalah kalian pertama bisa memahami apa itu teorema Pythagoras. Dan yang kedua, kalian bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan teorema Pythagoras pada kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan manfaatnya buat apa sih Bu teorema Pythagoras? Misalkan kalau di dalam bidang arsitektur, kalian pernah membuat denah nggak teman-teman? Nah, itu adalah implementasi dari teorema Pythagoras. Kemudian ketika kita melihat peta, kita melihat 3 titik, ketika dihubungkan membentuk segitiga siku-siku. Itu juga implementasi dari teorema Pythagoras. Secara tidak langsung, kita bersama teorema Pythagoras. Ya tidak?
Baik teman-teman, untuk lebih memahami lagi tentang apa itu teorema Pitagoras, kita simak video berikut ya. Silahkan bisa diperhatikan dan catat poin-poin yang penting. Oke? Oke, baik teman-teman, setelah kalian menonton video tersebut, kalian sudah memahami apa itu teorema Pitagoras? Sudah. Coba, teorema Pitagoras itu apa pengertiannya? Teorema yang digunakan untuk mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, betul sekali. Ada berapa sisi pada segitiga siku-siku? 3. Ada sisi A, kemudian B. Oke, kalau sisi yang paling panjang atau miring namanya sisi hipotenusa. Baik teman-teman, jadi proyek pada pelajaran hari ini adalah kalian disuruh membuat denah lokasi dan juga disuruh membuat poster yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Nah, di sini sudah tak bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari kelompok 1 sampai 4 nanti tugas kalian adalah membuat poster. Sedangkan kelompok 5 sampai 8 tugasnya adalah membuat denah gitu ya. Ini nanti perwakilan kelompok bisa mengamati lingkungan sekitar dulu. Kira-kira titik mana sih yang bakal digunakan untuk menganalisis bahwa ini membentuk segitiga siku-siku? Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Atau ada yang mau bertanya dulu? Ada yang kurang paham? Silakan bertanya. Tidak ada? Tidak. Ya sudah, langsung saya bagi saja. Ya, untuk proyeknya gimana? Udah jadi semua? Sudah. Ya. Jadi sudah saya monitoring, bagus-bagus dan kreatif-kreatif teman-teman. Tepuk tangan buat kalian. Oke, tapi setelah ini adalah agendanya presentasi. Tiap kelompok harus mewakilkan satu anak buat menjelaskan denah apa yang kalian buat, poster apa yang kalian buat, dan tanyakan ke teman-teman, sampaikan ke teman-teman kalian, gitu ya. Oke, kita random aja, kita awali dari kelompok 4. Kak Nadia dulu, silahkan bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Gania Syarifah. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar kelompok saya. Nah, setelah hasil pengamatan tadi, saya dan kelompok saya memutuskan untuk menggambar poster tentang perpustakaan. Nah, di dalam poster ini terdapat orang yang sedang membaca, papan tulis, dan juga rak buku. Nah, jadi kelompok saya mencoba untuk menarik-narik garis yang ada di sini. Nah, jadi di atas rak ini terdapat sudut.
Nah, setelah kelompok saya menarik-narik garis ini, terjadilah sudut segitiga siku-siku. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Melfa. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya, yaitu denah desa yang berada di sekitaran Kecil Kajen. Di sini terdapat rumah, taman, dan juga masjid. Yang pertama bertujuan yaitu dari rumah menuju ke taman, sekitaran 6 meter. Kemudian dari taman bertujuan ke masjid, bersekitaran 8 meter. Di sini kami menghitung dengan trikol Pitagoras. Nah, jarak yang belum diketahui yaitu dari masjid ke rumah. Setelah saya melihat presentasi kalian tadi, saya rasa kalian sudah paham ya tentang teorema Pitagoras, teman-teman. Tapi ketika saya melihat beberapa denah, itu memang ada yang mungkin bukan kurang tepat, tapi lebih tepatnya adalah lebih bagus lagi jika nanti ya titik lokasinya itu jelas. Kalau ini kan penggambaran segitiganya saja, tapi tidak ada titik lokasi yang jelas yang membentuk segitiga siku-siku itu yang mana, ya kan? Nah, seperti itu. Mungkin ini nanti bisa diperbaiki lagi bagi yang masih kurang jelas seperti itu. Oke, kemudian coba kita refleksikan kembali pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari ya Kak ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Teorema Pitagoras. Oke, ada berapa sisi pada segitiga siku-siku? 3. Ada sisi A, B, C. Oke, sudah ingat ya teman-teman ya? Oke, kalau triple Pitagoras masih ingat? Masih. Oke, kalau 6, 8, kemudian 10, 8. Nah, 6, 10, 8. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.